Halo Sobat Kompeten semuanya, perkenalkan saya Akbar dari tim LSP Pasar Modal. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bahwa LSPPM yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal yang menyelenggarakan uji kompetensi di bidang pasar modal. Namun tidak hanya untuk pasar modal saja, peserta uji kom berasal dari berbagai industri, yaitu 7 bidang sertifikasinya, itu ada analisis efek, teknikal, manajemen risiko, investment banking, kepatuhan, manajemen portofolio, dan equity sales. Oke, para sobat kompeten, jangan lupa untuk follow akun resmi di Instagram kami, yaitu @lsp_pasarmodal. Jadi di situ akan kami selalu share edukasi-edukasi seputar sertifikasi dari pasar modal. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari moderator pada hari ini. Moderator pada hari ini, acara ini yaitu Pak Arya Santoso. Pak Arya Santoso, CSA, CTA, CFTE, CPMM, AWP, QWP, CDMP, selaku Presiden Direktur CSA Institute. Beliau lulusan dari Trisakti University dengan jurusan Industrial Engineering, Teknik Industri. Sarjana di Trisakti University dengan jurusan Technical Industry pada tahun 2000. Karir historinya, beliau menjadi profesional in real sector industry di tahun 2000 sampai dengan sekarang. Stock investing coach di tahun 2009 sampai dengan sekarang. Technical analysis trading tutor di Training Institute pada tahun 2010 sampai 2012. Menjadi Head of Research and Trainer Capital Market and Investment Strategy di Forte Global Securitas di tahun 2011 sampai dengan 2018. Dan menjadi Certified Securities Analyst Instructor di CSA Institute pada tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dan menjadi asesor di LSPPM, Asesor of Kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal tahun 2014 sampai dengan sekarang. Terakhir itu menjadi Presiden Direktur di CSI Institute dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Sertifikasi dari Pak Arya Santoso yaitu Certificate Digital Marketing Profesional, Certificate KKNI 4 Instruktur, Certificate Training Methodology Implementation Distance Training, Certified Securities Analyst CSA di Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal LSPPM, Certified Assessor of Competency, Certified Personal Manager, Certified Technical Analyst CTA, Certified Financial Technician, dan menjadi co-writer di The Star, The Secret Technique of Analysis Research, published by ILX Gramedia, feature many time in IDX Channel, CNBC Indonesia, Kontan, Tribun News, Bisnis Indonesia, Jakarta Post. Oke, untuk mempersingkat waktu tanpa berlama-lama lagi nih Sobat Kompeten, kita langsung mulai saja. Waktu dan tempat kami persilakan untuk moderator Pak Arya Santoso. Terima kasih Pak. Ya, makasih Mas Akbar untuk perkenalannya. Jadi malah panjang cerita tentang saya ya. Ya, mohon maaf ya. Untuk pengantarnya kita buka hari ini acara Odading yang ke-13 ya. Jadi memang acara ini rutin diadakan dengan berbagai narasumber dari LSPPM, mengundang orang-orang yang kompeten di bidangnya dan boleh dikatakan sangat berkompeten ya, dan juga reputasinya baik gitu ya. Jadi hari ini ada narasumber kita yang sangat hebat ya, Bapak Arfan Carlo Johansyah, dan saya bacakan untuk data pribadinya Bapak Arfan Carlo Johansyah, sarjana ekonomi, master juga, magister. Jadi di sini ada microfinance certified ya, saya bacakan certified securities analyst CSA, kemudian certified risk profesional, juga certified assessor dan certified microfinance. Beliau adalah dosen ya sekarang di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena beliau juga S2
Magister Ekonomika Pembangunan untuk program studi manajemen aset dan penilaian properti. Dan sangat banyak riwayat pekerjaannya dan pengalaman profesional beliau ya. Jadi dari tahun 97 pernah juga handle di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, kemudian pernah di Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara itu sampai dari karirnya sebagai pemeriksa piutang, kemudian penilai kekayaan negara, kepala seksi piutang negara, dan sekarang di Widya Iswara Ahli Madya ya, jadi di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dari tahun 2012 sampai sekarang. Nah, saya perhatikan juga di sini menarik ya dengan berbagai pengalaman yang beliau sudah jalani. Juga di sini ada keanggotaan di Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Dari sini salah satu profesi yang juga penunjang ya di pasar modal gitu. Dan di sini beliau juga sebagai pengurus di Asosiasi Penilai Internasional Indonesia dari tahun 2013 sampai sekarang. Nah, kemudian dengan berbagai pengalaman beliau akan berbagi kepada kita pada hari ini bagaimana sih dengan adanya PP 63 tahun 2019 yang kemudian jadi banyak pertanyaan ya bagi para pihak bagaimana menyikapinya, khususnya dengan profesi analis ya. Jadi sekarang kita ada waktu kira-kira sampai kira-kira setengah jam ya, dari situ kita akan mendengar dari Pak Arfan. Saya serahkan ke Pak Arfan, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Arya. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Bagus sekali Pak, terima kasih. Benar Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Arfan Carlo Johansa, Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya bertugas di dua tempat tentunya, di dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada, dan kebetulan saya juga adalah pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan gitu ya. Di Jakarta, Oke. Nah, tanpa berpanjang lebar Bapak Ibu sekalian, saya di Jakarta Pak Arya, saya di Jakarta. Tapi kebetulan saat ini bukan di Blok M Pak, di Blok M, di Purnawarman 99 Pak. Ya, cuman kebetulan hari ini saya mendapatkan penugasan dari pimpinan ke Bogor, jadi saya membawakan materi dari Kota Bogor, Bapak Ibu. Jadi ada hujan, rintik-rintik di sini. Ya, di sampingnya. Iya Pak. Ya, silakan. Ya Pak Arya. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, langsung saja ya. Jadi ini saya lebih tepatnya mungkin mau pengen sharing knowledge sama mungkin mau memetakan sebuah peluang karir gitu ya, yang mungkin selama ini Bapak Ibu sudah belajar, kemudian ikut sertifikasi, lalu kemudian bertanya, untuk apa sih saya ikut sertifikasi analis efek gitu ya. Nah, sekarang ternyata yang terbuka untuk profesi ini. Nah, salah satunya karena diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 ya. Segera saja Bapak Ibu saya mulai presentasi saya. Mohon izin. Jadi saya akan mulai dengan latar belakangnya ya. Jadi yang pertama-tama di sini pemerintah akhirnya setelah memiliki dua peraturan pemerintah mengenai investasi pemerintah, pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019, tentangnya ada tetap investasi pemerintah, namun aturan ini jauh lebih akuntabel, lebih komprehensif dan lebih menjawab tantangan kekinian ya investasi pemerintah. Ya, jadi secara hierarki perundang-undangan pastinya Bapak Ibu melihat yang utama, yang paling atas adalah di Undang-Undang Dasar. Kemudian turun di nomor 3 ini adalah amanat pasal 41 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Jadi nomor 3 tahun 2019. Jadi tema gedenya ini ada di PP 63 tahun 2019 gitu ya. Nah, kemudian saya juga perlu sampaikan di forum yang berbahagia ini mengenai dicabut
Oke. Saya lanjut ya Bapak Ibu, mohon izin. Halo, Bapak Ibu mendengar saya? Udah Pak. Tidak ya? Oke, thank you. Saya lanjut lagi ya, Bapak Ibu mohon izin, mungkin jaringannya karena di sini agak hujan ya. Nah, lalu berikutnya adalah perkembangan kondisi dan kebijakan pemerintah dalam bidang investasi dan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi pemerintah. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh sharing dengan Bapak Ibu sekalian, kebetulan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Ibu Menteri Keuangan yang menjabat 2 periode sejak zaman Bapak Presiden Jokowi ini memang punya banyak langkah inovasi ya berkaitan dengan bagaimana reformasi keuangan negara. Kita mengenal banyak instrumen-instrumen yang di era zaman lama kita tidak akan pernah mendapatkannya ya. Mungkin yang terkini Bapak Ibu lihat betapa pemerintah dengan sigap melembagakan yang namanya SWF, Sovereign Wealth Fund atau Indonesian Authority Investment seperti itu. Itu adalah bagian-bagian dari potongan-potongan kebijakan yang saya pikir akan menjadi catatan sejarah emas di kemerdekaan Indonesia yang kita akan masuk ke tahun ini di tahun ke-76. Ya, 76, betul ya. Lagi Bapak Ibu, mohon izin Mbak Ami mungkin sudah mengambil alih share screen-nya. Oke, baik Pak. Atau Mas Akbar. Sudah terlihat, Pak? Ini masih Pak. Oh ya, ini betul ya. Dari Ya, LSM. Iya, oke. Saya izin dengan join non video ya Bapak Ibu, mungkin karena jaringannya kurang bagus, jadi saya tutup sementara wajah saya Bapak Ibu, tapi saya bersama Bapak Ibu sekalian. Ya, nah di sini narasi kebijakannya adalah di Iya Pak Arya. Nah di PP nomor 63 ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat ada pembagian sistematis mengenai 3 kewenangan, yang mana pembagian 3 kewenangan ini adalah sebuah ekosistem. Jadi kalau saya bicara ekosistem ini, kita bicara tempat bertumbuh yang paling sehat. Ya, seperti seorang anak bisa lahir dikeluarkan potensi menjadi orang yang berguna di kemudian hari. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau saya bicara ekosistem ideal, kita bicara juga mengenai best practices, ya, karena Indonesia sebagai negara yang belum terhitung cukup lama merdeka, tentunya harus merujuk kepada banyak praktek-praktek pengelolaan terbaik mengenai investasi pemerintah di negara lain. Ya. Kemudian di dalam PP ini juga terdapat mekanisme check and balance atau saling uji dalam proses melaksanakan investasi pemerintah, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban, sehingga meningkatkan dimensi akuntabilitas. Ya, jadi proses akuntabilitas ini sesuatu yang memang benar-benar dijaga, terutama kalau kita bisa lihat banyak kasus yang meledak di 1-2 tahun terakhir ini. Bapak Ibu belajar, lesson learn-nya adalah kasusnya Asabri, kasus Jiwasraya, dan kasus yang tidak kalah mengejutkan adalah kasus dari dugaan ya penyimpangan dalam pengelolaan dana investasi pemerintah yang dulu berfokus pada penyertaan modal. Jadi di PP nomor 1 2008, Bapak Ibu sekalian, pemerintah memang sudah bicara investasi pemerintah, namun parsial. Parsial maksudnya begini, cari jalan aman. Karena Indonesia dianggap masih belum siap secara piranti regulasi, maka waktu itu pemerintah hanya berani mengatur mengenai penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Nah, perlahan-lahan Bapak Ibu sekalian, seiring PP 63 ini diadakan, pemerintah mulai fokus kepada investasi berbentuk surat berharga. Nah, jadi ini memang suatu darah segar baru, Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti saya bicara dengan Pak Arya sebagai profesional di pasar modal, kita bisa lihat ini darah baru IHSG menuju ke puncak yang playernya seperti itu. Nah, kemudian saya mau menekankan pada poin yang keempat adalah peran Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara yang berwenang melaksanakan investasi
yang akan dilakukan melalui OIP. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang saya di sharing ini ingin membagikan bahwa kita punya istilah yang namanya OIP. Apa itu OIP? Operator Investasi Pemerintah. Jadi kewenangan Bu SMI ini dioperasikan oleh yang namanya Operator Investasi Pemerintah. Nah, bagaimana bentuk kelembagaannya? Dia bisa berbentuk badan layanan umum, bisa berbentuk badan usaha milik negara, atau badan hukum lainnya, atau BHR. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, 3 tipe institusi ini adalah tipe organisasi pemerintah yang berlaku layaknya swasta. Maksudnya begini, kalau saya bisa bedakan, biar Bapak Ibu yang mungkin sebagian dari stakeholder swasta gitu ya, bisa membedakan apa itu beda BLU dengan Satker Kementerian Lembaga. Kami di Kementerian Lembaga, setiap penerimaan negara atau hasil yang kami peroleh berkaitan dengan penerimaan negara, itu wajib disetor ke kas negara, tanpa terkecuali. Nah, beda dengan 3 tipe ini, yang BLU, BUMN, dan BHR. Mereka boleh mengadministrasikan penerimaannya sendiri. Contohnya gimana? Contoh BLU itu rumah sakit, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu mamanya berobat, kemudian membayar. Ada beberapa jasa layanan yang gratis, ada beberapa jasa layanan yang berbayar. Nah, yang berbayar ini Bapak Ibu itu diadministrasikan di internal rumah sakitnya, itu nggak disetor ke kas negara. Nah, nanti untuk apa uangnya? Untuk beli obat lagi, untuk bayar dokter, untuk bayar perawat, untuk biaya pembelian rumah berapa, total mengeluarinya berapa, surplus atau minus defisitnya itu dilaporkan. Nah, jadi ini memang akan membawa dimensi yang lebih fleksibel. Nah, ini mirip seperti kalau nanti Bapak Ibu lihat organisasinya manajer-manajer investasi yang saat ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya bagaimana mereka beroperasi di pasar modal Indonesia, ya seperti itu. Nah, lanjut lagi Mbak Ami atau Mas Akbar. Ya, slide berikutnya. Nah, saya mau masuk sekarang ke peluang karir, ya. Jadi kalau tadi ini saya mau bicara mengenai dasar hukumnya, Bapak Ibu sekalian, saya nggak pengen terlalu banyak membahas itu memang bukan domain yang mau saya sharingkan. Saya akan menanya dan ada sebagian yang E30 PP ini mengatur mengenai pelaksanaan. Suaranya Pak Arfan sempat ada putus-putus kan? Oke, saya lanjut ya Pak. Jadi saya masuk sekarang ke peluang karir. Pak Arya sudah terdengar ya? Ya, thank you Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, PP 3 pelaksanaan investasi pemerintah yang diatur dalam bentuk saham dan surat utang itu dilaksanakan oleh OIP. Jadi Bapak Ibu sekalian bayangkan sekarang yang boleh beli saham itu nggak cuma manajer investasi yang mengelola reksadana yang notabene menjadi perpanjangan tangannya BUMN. Investasi ini bahkan menjadi terbelalak mungkin mendengarkan besarannya, dan itu adalah benar-benar satu darah segar luar biasa buat perkembangan pasar modal. Ya, itu satu. Jadi apa oleh OIP. Nah ini Pak, ya saya ulang Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi aturannya harus dilakukan oleh tenaga ahli atau profesional yang telah memiliki sertifikat investasi dan keuangan. Nah, aturan ini Bapak Ibu menjadi dasar hukum utama yang merujuk pada kompetensi utama dari CSA atau SA. Ya, seperti itu. Atau yang Bapak Ibu kenal dengan sebutan analis efek, gitu ya, ini. Kemudian yang kedua, tugas tenaga ahli bersertifikasi ini itu berdasarkan
pasal 31 PP ini adalah melakukan analisis terhadap risiko, kemudian dokumentasi pengambilan keputusan dalam bentuk kertas kerja analisis. Nah, ini yang Bapak Ibu coba lihat, coba Bapak Ibu bisa lihat. Halo, Bapak Ibu mendengar saya? Dengeran Pak, sekarang udah jelas. Mendengar Pak? Oh ya, oke. Sorry ya Bapak Ibu ya, aduh, ini padahal sudah tengah kota ini. Mungkin kena kebun raya ini Pak, jadi sinyalnya agak sedikit santai gitu ya, ngikutin cuacanya di kebun raya. Nah, saya lanjut ya Pak. Jadi di pasal 31 ini merujuk kepada apa sih yang selama ini seorang analis efek kerjakan, yaitu memproduksi yang namanya risk report. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu mengikuti sebuah proses sertifikasi, salah satu dari integral yang diuji terutama adalah kemudian nanti diuji seberapa pendalamannya dan seberapa Bapak Ibu mampu membuat sebuah riset report yang memadai, gitu ya. Oke, lanjut. Mbak Ami boleh lanjut? Ya, Mbak Ami. Nah, sekarang masuk ke pasal 32. Ini memang berturut-turut dari pasal 30, 31, 32, 33. Nah, pasal 32 ini mengatur tentang alih daya pengelola investasi kepada manajer investasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, peluang karir pertamanya ada pada Bapak Ibu bisa punya karir sangat baik, sangat menantang di OIP. OIP ini siapa Pak yang punya? Bisa pemerintah daerah, dan Bapak Ibu tahu ada 572 pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Dan kalau saya bisa bicara mengenai pekerjaan sebuah tim, rata-rata satu pemerintahan daerah itu minimum butuh 5-10 orang. Jadi Bapak Ibu saat ini terbuka peluang sebuah karir berkaitan dengan kisaran sekitaran 5.700 hingga 10.400 person karir gitu ya, yang siap untuk Bapak Ibu lamar. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, tentang alih daya. Bu Menteri juga memikirkan bahwa kesiapan SDM Kemenq mungkin belum sangat siap untuk menerima tanggung jawab sebegini besar. Maka Bu Menteri juga tidak mau kecolongan. Beliau juga mengatur bahwa untuk dalam masa transisi boleh menggunakan manajer-manajer investasi. Nah, tapi tentunya Bapak Ibu manajer investasi ini harus dipilih yang tidak cacat sejarah dan reputasi karena berbagai kasus. Maksud saya begini, kasus-kasus Jiwasraya dan lain sebagainya kemarin banyak yang akhirnya melihatkan kita satu fakta, tidak semua manajer investasi memang punya kualifikasi gitu ya. Ada yang tidak punya izin, ada yang tidak punya swadaya, yang tidak punya sertifikasi, kemudian mohon izin mudah sekali terpengaruh dengan benturan kepentingan dan sebagainya. Ya. Nah, lanjut lagi di pasal 33, PP ini mengatur syarat dan ketentuan manajer investasi. Nah, di mana Bapak Ibu sekalian di dalam penyusunan aturan soal manajer investasi ini diatur mengenai hal yang sangat teknis. Jadi siapa saja yang boleh jadi manajer investasi, secara kelembagaannya seperti apa, modalnya gimana, syarat ketentuan perizinannya gimana, termasuk sertifikasinya seperti apa. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kewenangan OIP untuk mengevaluasi kinerja manajer investasi. Artinya begini, aturan ini tidak hanya bicara soal satu peluang karir, tapi soal bagaimana mengembangkan sebuah industri dalam jangka panjang, gitu ya. Jadi ada tuntutan untuk mengembangkan kompetensi secara berkesinambungan. Poinnya begini, manajer investasi atau dalam hal ini adalah teman-teman sekalian yang memiliki sertifikasi di bidang pasar modal, gitu ya. Ini punya peluang. Namun peluang ini bukan kesempatan dalam bahasanya aji mumpung, gitu ya. Aji mumpung itu ya sesekali saja, tapi ini harus Bapak Ibu rawat ya. Artinya nanti Bapak Ibu sekalian di LSP juga Bapak Ibu sekalian Anda bisa ikut RCC ya. Jadi Pak Arya nanti mungkin bisa jelasin juga buat Bapak Ibu yang punya sertifikasi ini kan ada masa berlakunya tuh, nggak berlaku seumur hidup ya, kayak harta warisan gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus memperbaharui pengetahuan ya, harus mengupdate gitu ya, karena banyak sekali aturan-aturan baru, environment baru yang harus Bapak Ibu sikapi dengan sangat baik. Ya, oke, lanjut lagi Mbak Ami. Ya, langsung saja Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Pak Arya
pemaparan saya cukup sampai di situ dulu, mungkin Bapak Ibu. Saya memang hanya akan lebih fokus kepada tantangan karirnya, ya, bukan mengupas PP 63-nya. Karena nanti Bapak Ibu silakan download, boleh baca apa sih itu PP 63 dengan segala pernak-perniknya. Tapi PP ini memang punya dimensi khusus untuk sebuah profesi yang namanya analis efek. Demikian Pak Arya, terima kasih. Ya, makasih Pak Arfan. Ini ada beberapa pertanyaan dari peserta. Silakan bagi kawan-kawan yang ingin memberikan pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya supaya nanti bisa kita bacakan. Seperti di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya dan di sini juga ada cukup banyak ya. Nanti saya coba pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bahas bersama dengan Pak Arfan. Contohnya di sini ada dari Pak Arya, saya sudah mendapat dari Mbak Ami beberapa pertanyaan. Boleh? Oh, Bapak bacain. Oke, sip. Ya, boleh ya. Ini ada boleh, silakan. Beberapa pertanyaan memang udah masuk ke kita, Pak. Jadi misalnya contohnya dari Satya Dharma, itu karir apa saja sih Pak yang bagus untuk menyikapi PP nomor 63 tahun 2019? Oke, saya jawab langsung Pak ya. Ya, silakan Jadi, Pak. Karir yang bagus apa Bapak Ibu sekalian? Karir yang paling bagus jelas analis efek. Udah pasti. Terutama kalau Mas Satya Dharma, saya nggak tahu dari mana ini beliaunya berasal. Mas Satya, Anda sebaiknya bisa ikut tidak hanya sampai di level RSA yang Registered Security Analyst, tapi kalau bisa sampai dengan yang certified ya. Karena memang banyak entitas perusahaan butuh yang sudah levelnya certified, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi memang ini merujuk kepada profesi ini. Namun nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya, apalagi Pak Arfan yang kira-kira bisa kami ambil perannya di dalam peluang ini. Yang kedua yang menarik adalah certified risk profesional Bapak Ibu sekalian. Karena pasti di bidang-bidang berkaitan dengan pengelolaan investasi ada hal-hal yang berkaitan dengan manajemen resiko. Ya, nah ini yang salah satu yang bisa menjawab adalah sertifikasi di bidang manajemen resiko, yaitu ada di CRP ya, Certified Risk Professional. Seperti itu Pak Arya, silakan. Baik, makasih Pak Arfan. Memang saya sempat juga waktu itu sosialisasi OJK waktu equity crowdfunding itu juga memang ada pertanyaan Pak dari Flor ya waktu itu mendengar untuk aturan yang memang sedang dipersiapkan juga dibutuhkan orang yang mengerti gitu mengenai analisa keuangan. Tapi sempat waktu itu OJK waktu ditanya berarti siapa gitu ya orang yang bisa menilai gitu, misalnya kayak evaluasi dari suatu perusahaan. Waktu itu sempat mereka juga bingung, akhirnya bilang oh ya cukup yang lulusan di manajemen keuangan gitu. Padahal memang ada hal-hal yang berbeda ya. Jadi kalau tadi Pak Arfan bilang yang CSA itu akan sangat baik untuk memperlengkapi para analis ya. Makanya di sini ada pertanyaan dari Daniel Arihutapea Pak. Itu katanya sertifikasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi analis? Ya, jadi kalau untuk menjadi analis, Pak, kami di LSP kalau tidak salah ini ya, karena saya juga asesor di situ, saya melihat ada dua mungkin ya yang berkaitan dengan analis, yaitu di level RSA dan CSA. Jadi ada di analis efek yang berlevel utama dan analis efek yang berlevel madya berdasarkan standarnya BNSP. Itu di dalam ranahnya analis. Tapi kalau nanti di dalam ranahnya manajemen resiko itu ada lagi, gitu ya, yaitu CRP. Ya, seperti itu. Nanti mungkin ada satu lagi layer di bawahnya Certified Risk Professional. Apa itu ya, Pak Arya? Saya lupa. Soalnya kebetulan yang banyak saya Oh iya, betul. Betul. Ya, itu Pak. Jadi jawaban saya sertifikasinya berkaitan dengan analis ini adalah RSA dan CSA, Pak Arya. Silakan Pak Arya. Oh, atau associate ya kalau nggak salah, saya juga lupa. Nah, ini pertanyaan dari Pak Jamal. Betul. Jadi bagaimana sih tahapan bagi mahasiswa yang ini di bidang efek sekuritas ini sampai dapat dikatakan ahli pada bidangnya? Oke, thank you Pak. Jadi begini, Mas Maulana Siddiq Fajar ya. Jadi mungkin Anda kan posisi saat ini mahasiswa. Nah, ini mungkin layering di LSP ini di level Anda mungkin saat ini yang bisa Anda ambil adalah sampai di level RSA ya, karena memang itu untuk membedakan kalau RSA ini lebih banyak ke fresh graduate, belum punya banyak pengalaman bekerja gitu ya, berkarir. Namun nanti setelah Mas Fajar memiliki RSA-nya, Anda juga bisa melanjutkan ke proses yang CSA-nya. Jadi ada semacam program lanjutannya
dari RSA menuju CSA gitu ya. Nah, nanti memang ya Bapak Ibu, tapi CSA-nya ya yang lebih akan banyak main peran. Nah, mungkin kalau nanti di dalam struktur OIT-nya itu ada leveling, ada junior investment manager gitu ya, nanti ada senior investment manager gitu. Nah, nanti yang junior diisi sama RSA, yang seniornya diisi sama yang CSA. Seperti itu, Pak Arya. Silakan Pak Arya. Baik, Pak Arfan. Kita lanjut ini dari Hairul Falah Sukmaharyadi. Pertanyaannya, melihat perkembangan teknologi yang otomasi yang sekarang kian pesat, itu bagaimana sih eksistensi analis efek di masa yang akan datang? Apakah ada potensi digantikan oleh software trading otomatis? Oke, makasih. Ini pertanyaannya keren ini. Halo, Mas Yadi ya. Ini salah satu mahasiswa saya nih, Pak Arya di UGM. Oh, ya. Sekarang udah jadi pejabat di NTB ini. Oh, mantap. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya bisa jawab begini. Betul. Jadi gini, Mas Yadi, Anda nggak usah khawatir dengan fenomena yang saat ini berkembang. Jadi di dunia di luar saham, di luar bursa, kita kenal ada yang namanya robot trading gitu ya. Jadi fungsi manusia diambil alih sama mesin gitu ya. Dan itu Bapak Ibu sekalian melihat fenomenanya di banyak profesi yang lain. Tapi kalau dalam amatan saya pribadi, sepertinya pekerja sebagai analis efek cukup kuat menahan gempuran teknologi ini. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Sebagai sebuah profesi, kita tentunya tidak boleh imun pada perkembangan teknologi, itu pasti satu hal. Ya, namun saya bisa meyakini satu hal, teknologi tidak akan menggantikan pekerjaan ini. Mengapa? Yuk mari kita lihat. Bapak Ibu tahu apa namanya Berkshire Hathaway, perusahaan manajemen investasi milik dari legenda pasar modal dunia, ya Warren Buffett. Dia punya cara sendiri Bapak Ibu sekalian, yang notabene otomatis Bapak Ibu sekalian bukan suatu keputusan yang dibuat oleh sebuah mekanisme organisasi dari sebuah perangkat lunak. Banyak sekali tes yang mewarnai proses pengambilan keputusan. Contoh nih, Bapak Ibu sekalian, Anda mungkin tidak percaya ketika Dow Jones Industrial Average ya DJIA Dow Jones bursa Amerika saat ini ada di puncaknya di 34.000, itu Berkshire Hathaway itu masih memegang salah satu uang cash terbesar Bapak Ibu sekalian di dunia. Dia belum belanjakan sama sekali. Dia masukkan ke instrumen-instrumen pendapatan tetap Bapak Ibu sekalian. Dia tidak masukkan ke instrumen-instrumen saham. Nah, ini tidak lazim untuk ukuran pasar modal yang notabene bisa dicerminkan pergerakannya dari pergerakan indeks harga saham utamanya gitu ya. Nah, saya pastikan keputusan-keputusan seperti ini itu pasti bukan dihasilkan oleh mesin. Saya bisa pastikan juga tidak dihasilkan oleh robot-robot gitu ya, karena robot akan bicara mengenai cara berpikir teknikal, cara berpikir yang sudah diprogram sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi untuk memberikan sebuah insight cara pandang, saya melihatnya bahwa profesi analis efek tetap harus update teknologi, itu pasti. Bapak Ibu tidak boleh imun pada perkembangan, namun saya meyakini profesi ini bisa dikembangkan dengan cara yang profesional. Ya, judgement itu Bapak Ibu sekalian robot tidak punya. Judgment itu ada pada human being gitu ya, human being, manusia yang memiliki itu judgment. Dia tidak dimiliki oleh robot sehebat apapun robot itu mau diciptakan. Karena dia tidak punya rasa, tidak punya akal budi, dia hanya mungkin punya pikiran sistematis dan logis. Seperti itu, Pak Arya, silakan. Ya, baik Pak. Kemudian ini ada pertanyaan dari Alfafa Kautsar Sabila. Pertanyaannya gimana sih prospek kerja dan kemana aja profesi analis efek bisa bekerja dengan modal sertifikasi keahliannya? Oke, jadi yang saya mau tantang buat Bapak Ibu sekalian, adik-adik dan teman-teman di sini adalah Bapak Ibu, seiring dengan aturan PP ini, sekarang terbuka kesempatan kerja di institusi pemerintahan. Ya, nanti pasti Bapak Ibu bertanya, loh Pak Arfan kok ngasih angin surga? Siapa bilang? Bapak Ibu tahu nggak sekarang kita punya skema yang namanya P3K?
P3K ini adalah jalur kepegawaian aparatur sipil negara yang non PNS tapi memiliki kesetaraan penghasilan dan penghargaan profesional setara PNS. Gitu ya. Jadi profesional karir dari luar gimana? P3K ya? P3K, betul, P3K. P3K. Ini pertolongan pertama pada kecelakaan ya, bukan, Pak? betul banget. Kecelakaan yang dimana orang butuh kerja, dia dipenuhi dari sini. Jadi, maksud saya gini, saya mau coba bilang bahwa kita menyediakan slot untuk para profesional dari dunia luar PNS untuk berkarya di pemerintahan di karir pegawai negeri sipil. Nah, di mana dia berada Bapak Ibu sekalian sekarang? Ada 572 Pemda yang butuh SDM ahli bersertifikasi yang akan mengisi OIP yang mereka punya. Satu, saya belum bicara Kemenq loh. Kemenq itu mungkin ya di tahap awal tuh butuh mungkin 200-300 orang. Nah, ini saya nggak tahu Pak Arya, di forum kita ini selamat datang buat teman-teman dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang kemarin beberapa teman dari sana mengkonfirmasi kehadirannya dalam acara kita, Pak Arya. Jadi teman-teman ini adalah yang akan menjadi ujung tombaknya Kemenq nanti ketika akan mengoperasionalkan mandat dari PP ini, Pak, di pasar modal, ya seperti itu. Jadi mereka punya banyak sekali kepentingan. Nanti Pak Arya silahkan tunggu dapat telepon gitu ya, yang pada mau ikut sertifikasi tiba-tiba bukanya 100 kelas gitu ya Pak, sekalian gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi pesertanya bisa sekaligus banyak. Oh ya, oke. Monggo Pak, nanti kita bicarakan lah bagaimana skemanya. Tapi yang jelas, kalau tadi ditanyakan di mana prospek karirnya, salah satunya di OIP. Kedua, nggak cuma OIP, Pak. Kalau OIP tadi saya bilang pasar kerjanya ada di kira-kira 10.000 formasi, hampir 10.000 di Indonesia, belum yang Kemenq. Sekarang saya mau bilang, di sisi yang lain, OIP juga butuh manajer investasi. Nah, manajer investasi jelas-jelas pasti harus dan wajib punya SDM bersertifikasi CSA. Jadi Bapak Ibu, kalau saya bayangkan nih hari ini, alumni CSA kita paling berapa orang ya Pak Arya ya, sementara kesempatan kerjanya mungkin tersedia hampir di atas 20-30 ribu posisi, dan itu Bapak Ibu sekalian tentunya akan hari berganti, waktu berlalu, ada yang senior, ada yang pensiun, ada yang akhirnya mengakhiri karir gitu ya, jadi akan terus dinamis, dan saya meyakini profesi ini salah satu yang akan sangat berkembang di masa akan datang. Seperti itu Pak Arya. Ya, berarti besar sekali nih Pak peluang untuk prospek kerja ya. Jadi prospek kerja. Nah, ini pertanyaannya juga karir di instansi pemerintah kelihatannya sudah dijelaskan oleh Pak Arfan. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Agam Anantama Said SH. Nah, apa akibat hukum dan resiko dalam bisnis dengan adanya PP 63 tahun 2019? Oke, thank you Pak Agam. Pertanyaan Anda bagus, tapi tadi saya sudah jawab di slide saya nomor 3 kalau nggak salah. Jadi PP ini punya kelebihan dalam hal membagi 3 kewenangan, gitu ya, regulasi, supervisi, dan operasional. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebagai ekosistem ideal. Dan kalau saya berbicara bagaimana best practices di luar negeri, ini adalah best practices terbaik, gitu ya. Yang tentunya Bapak Ibu, kalau saya bicara sebuah sistem, tentu pasti ada resiko tetap. Pasti ada resiko. Nah, namun di dalam PP ini formulasinya itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga semakin akuntabel dan peluang pencuriannya, penggarongannya itu semakin kecil. Ya, nah mari nanti Bapak Ibu bisa komparasi dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada tata kelola yang ada di contohnya kasus Jiwasraya. Contohnya dana-dana yang ada di kasusnya Asabri, gitu ya. Kemudian dana-dana yang disimpan di BPJS Tenagakerja, gitu ya, seperti itu. Nah, kita tidak ingin Bapak Ibu sekalian hal yang konyol itu berulang kembali, tentunya di masa sekarang. Jadi terkait dengan pertanyaan apa saja dampak yang akan ditimbulkan, saya pikir dampak itu kita akan hitung Pak Agam, gitu ya. Nah, tapi tentunya kita tidak boleh surut hanya gara-gara resiko, gitu ya. Kita tidak boleh surut atas nama resiko, tapi harusnya dengan keyakinan yang penuh kita bisa menatap masa depan dan meyakini bahwa dengan tata kelola baik, akuntabilitas yang baik, tentunya harapannya negara kita akan makin sejahtera ya. Salah satunya bersumber dari hasil pengelolaan investasi pemerintah. Silakan Pak Arya. Ya, baik. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari
Bu Dewi Alkausari. Jadi pertanyaannya begini Pak, apa kontribusi analis efek di Ya, industri keuangan untuk bidang manajemen risiko dan auditing? oke. Sip. Kalau secara langsung analis efek ini lebih banyak berperan dalam menganalisa prospek sebuah efek berkaitan dengan keputusan membeli, menahan, atau menjual. Lebih ke situ, itu satu. Ya. Suaranya hilang nih kayaknya Pak Arfan ya. Pak Arya, sorry terputus. Ya, silakan Pak. Tadi Ya, sampai analisa untuk membeli, menahan atau menjual. ya, jadi analis efek lebih banyak berperan di situ. Nah, namun pertanyaan Ibu Sri ya, Ibu Dewi Alkausari. Jadi di sini Ibu bertanya mengenai apa sih kontribusi analis efek di industri di bidang manajemen risiko? Tentunya ketika seorang analis efek bekerja profesional, ya mengikuti pakem. Kemudian pertama dia juga memberikan dalam setiap analisanya hal-hal yang berkaitan dengan posisi disclaimer. Asal disclaimer itu gini Bapak Ibu sekalian. Beliau tidak memberikan arahan, rekomendasi, dan perintah untuk membeli atau menjual. Tidak. Tapi memberikan sebuah pandangan. Itu satu. Kedua, kinerja masa lalu itu bukan merupakan jaminan pada yang akan datang. Jadi tidak bisa direplikasi secara apple to apple. Gitu ya, seperti itu. Nah, kalau profesi ini dijalankan tentunya dengan profesional, maka itu sekaligus merupakan sebuah prosesnya. Apa kontribusinya? Ya tentunya di manajemen resiko setiap bekerja dengan baik dan sesuai aturan dan profesional di bidangnya. Ya, seperti itu Pak. Sorry terputus lagi. Ya, kelihatannya agak-agak timbul. Ya, saya matikan videonya aja Pak. Ya, saya matikan videonya lagi Pak. Oh, ya, boleh, Pak. Saya takut ini gara-gara video. Ya. Oke, bisa lanjut Pak? Ya, boleh Pak. Saya berikan pertanyaan lanjutan yang berikutnya ya Pak. Ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan juga dari Muadz Abdurrahman. Seberapa besar impact dari PP nomor 63 tahun 2019 ini tentang investasi pemerintah terhadap bursa dan para analis efek di bursa? Oke, jadi gini, dampaknya ke bursa pasti luar biasa karena kita nggak hanya bicara bahwa saat ini sedang berproses rencana IPO dari sebuah perusahaan startup ya, GoTo gitu ya, Gojek dan Tokopedia gitu ya, tapi juga diwarnai dengan banyak euforia baru, adanya Indonesia memiliki SWF, Indonesian Investment Authority, kemudian juga ini kalau berbicara soal apa dampak PP 63, kita bicara ada fresh money dari negara, dari miliknya negara Republik Indonesia ke produk modal Bapak Ibu sekalian. Tapi tentunya Bapak sekalian harusnya akuntabilitas yang tinggi. Itu satu. Jadi dampaknya ke bursa Pak pasti positif. Nah ini memang salah satu kalau saya boleh Pak Arya, kebijakan Ibu, Bu Sri Mulyani berkaitan dengan antisipasi banyak kejadian uncertainty. Contoh ya Pak Arya dan Bapak Ibu sekalian, potensi pertanian kedua atau mungkin secepat-cepatnya di 2021 akhir gitu ya, fenomena akan kita bicara sebuah proses pembalikan arus modal besar-besaran ke negara adidaya yaitu Amerika Serikat seperti itu. Jadi ini diharapkan menjadi katalis Bapak Ibu sekalian terkait dengan perkembangan bursa kita. Lalu kalau nanti ditanya kaitannya bukan hanya sama bursa ini kalau nggak salah tadi. Pertanyaan yang keduanya kalau nggak salah kontribusinya kepada analis efek bursa. Wah ini sebuah peluang Mas, gitu ya, analis efek bursa. Jadi yang selama ini mungkin di PHK karena
join dengan manajer investasi berkasus gitu ya, sepanjang Anda punya karir baru di dunia ini, di dunia yang berkaitan dengan pengaturan investasi pemerintah. Silakan Pak Arya. Ya, nah kemudian di sini ada juga pertanyaan Pak mengenai setiap keputusan OIP, apakah setiap keputusan OIP itu akan dibebaskan dari tuntutan pidana jika ternyata keputusannya ternyata tidak memberi keuntungan kepada pemerintah? Oke, makasih. Itu pertanyaan keren. Nah, jadi nanti Bapak Ibu mungkin Pak Arya usul bagaimana kalau kita lanjut di Odading volume berikutnya 15, 16, 17 mungkin kita akan bedah kasus PP 63 gitu ya Pak ya, karena itu menarik sekali. Nah, saya cuma bisa kasih beberapa clue dan benchmarknya Bapak Ibu sekalian. Gini, tuntutan hukum itu terjadi kalau ada pelanggaran SOP. Ya, jadi di dalam SOP ini, dalam tata kelola yang baik, kita orientasinya bukan kepada semata-mata melulu hasil. Ya, pasti nama investasi berharap hasil, berharap laba, tapi belum tentu terjadi laba. Nah, maka penekanan dimensi hukum bukan terletak pada hasil labanya, tapi pada keterlaksanaan standar operasional prosedur OIP-nya. Jadi Bapak Ibu nanti ada keputusan dari KIP, ada komitenya. Jadi begini, kalau nanti Bapak Ibu baca nih 90 pasal yang ada di PP ini luar biasa Pak, memagari dalam berbagai hal. Jadi semoga tidak ada sedikitlah peluang yang masih tersisa untuk yang berniat jahat dan nakal untuk garong gitu ya, garong uangnya negara melalui skema investasi pemerintah. Kira-kira seperti itu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Silakan Pak Arya. Ya, nah kemudian ada juga yang bertanya Pak, ini apakah ada hierarki atau korelasi atau prerequisite maksudnya bukan pre-requirement juga ya antara sertifikasi CFA dengan WMI. Oh, kita nggak bahas CFA hari ini. Nah, jadi cuma mungkin dibandingkan CFA dengan WMI ya, termasuk dari sisi profesinya. Oke, jadi gini, kalau CSA itu lebih jadi gini Bapak Ibu, pasal 30 sampai 33 PP ini lebih merujuk kepada CSA, bukan ke profesi yang lain. Jadi gini Bapak Ibu, mohon izin nggak bermaksud untuk melebih-lebihkan, tapi saya mensyukuri warna membentuk aturan ini. Kebetulan kami di dunia profesional itu sempat dimintain pendapat Pak Arya. Mohon izin, saya punya tanggung jawab dan merasa punya panggilan untuk bisa merumuskan sebuah proses transformasi kelembagaan dan kebijakan, Pak. Nah, maka waktu itu memang ini salah satu bentuk usulan kami di profesional agar memang skema-skema investasi pemerintah ini harus di-backup oleh profesional yang tersertifikasi. Itu kata Nah, kemudian waktu itu sempat dicari itu sertifikasi apa Pak Arfan yang punya related sama investasi. Yang cuma report, dan kemudian riset report ini berbentuk kerja analis risiko, kemudian juga nanti berbicara mengenai penugasan-penugasan berkaitan dengan tugas seorang analis efek. Memang akhirnya hanya kepada profesi. Wah, sepertinya suara Pak Arfan hilang lagi nih. Bahkan mungkin agak terputus nih kelihatannya. Ya. Halo, Pak Ria. Sorry, terbagi. Ya, jadi intinya itu. Jadi merujuknya kepada CSA-nya, Pak, bukan ke WMI atau yang lain. Silakan. Ya, saya lanjut. Ini ada peserta berikutnya yang bertanya. Selamat sore Pak, izin bertanya sebagai sesama pendidik. Ya, mungkin ini beliau dosen juga. Apakah peluang yang muncul dari PP nomor 63 tahun 2019 ini juga dapat ditangkap oleh seorang dosen? Dan apa yang perlu dipersiapkan selain sertifikasi CSA? Terima kasih. Ya, jadi gini, Pak Arya dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, suara saya terdengar, Pak Arya? Sudah jelas. Jelas ya, oke, makasih. Jadi gini, Mas yang bertanya atau Ibu yang bertanya atau Mbak yang bertanya ini
Anda boleh mengikuti sertifikasi ini. Jadi seorang pengajar yang update tentunya akan banyak mengikuti perkembangan, dan salah satu cara mengupdate perkembangan itu adalah mengikuti sertifikasi. Gitu ya. Nah, nanti tentunya di dalam proses memberikan sebuah pengetahuan, skill, dan kemudian kompetensi, transfer kompetensi kepada peserta didik Anda, kegiatan-kegiatan Bapak Ibu sekalian yang berbasis kepada sertifikasi yang terukur ini akan sangat bernilai tambah, seperti itu. Nah, kemudian nanti mohon izin Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki CSA dan kebetulan berprofesi sebagai pendidik, mungkin kami juga undang ya Pak Arya untuk bergabung menjadi asesor. Betul Pak, kita perlu banyak sekali. Asesor di efeknya gitu ya, karena memang kalau beberapa minggu sekali ini diundang sama agak hilang lagi nih suaranya Pak Arfan ya. Bentar. Kita cek dulu. Kita tunggu Pak Arfan dulu ya. Tadi sempat hilang suaranya. Saya sudah bergabung kembali Pak Arya. Ya, terima kasih Pak. Pak, ini ada pertanyaan yang Pak Arya. diwakili oleh satu kawan. Pak. Tapi ini juga memang sering ditanyakan oleh banyak peserta ya, memang di berbagai kesempatan. Jadi kalau misalnya sudah punya nih sertifikasi RSA, CRA, waktu lamar pekerjaan, apalagi di sekuritas, itu masih diminta memiliki WPPE. Nah, jadi apakah itu artinya sertifikasi profesi itu justru nggak diakui atau nggak kepake katanya Pak? Coba bisa dijelaskan mungkin ya supaya lebih paham posisinya. Halo Pak Arfan. Suaranya belum terdengar dari sisi saya, mungkin dari kawan-kawan yang lain apakah sudah bisa dengar? Kelihatannya sempat putus ya. Bisa Pak Arya, bisa terdengar suaranya. Oh, oke. Tadi jawabannya Pak Arfan saya belum dengar tuh. Ya, Pak Arya, mohon izin saya ganti devices dulu ya. Saya ganti ke HP saja mungkin bisa lebih bagus. Tapi saya nggak lihat terlihat muka. Ya, silakan Pak. Ini ada pertanyaan untuk saya katanya. Pertanyaan untuk Pak Arya, seberapa butuh dan penting jadi asesor dan pemateri di LSPPM? Kalau ditinjau dari jumlah peserta dan pemateri asesor yang tersedia. Kalau ditanya seberapa butuh dan penting, karena begini, kita lihat potensinya di industri pasar modal ini kan relatif masih kecil persentase pelaku industrinya dibandingkan jumlah penduduk yang 270 juta orang. Ya. Jadi ini industri yang berkembang. Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak Arfan, masih ada puluhan ribu ya, 10.000, 20.000 orang yang dibutuhkan untuk jadi analis efek yang bekerja di berbagai bidang posisinya ya, baik itu sebagai di fund manager ataupun keputusan-keputusan di investasi, bidang investasi. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang mau ngambil asesmen atau sertifikasi kan perlu asesornya juga gitu. Sedangkan kita di sekarang asesornya belum terlalu banyak. Pak Arfan sebagai asesor, saya juga sebagai salah satu asesor dan relatif masih belum banyak. Jadi kalau bilang membutuhkan instruktur, asesor untuk supaya bisa mengejar jumlah sertifikasi analis yang memang sebenarnya sangat banyak ya, bisa 10-20 ribu orang yang dibutuhkan. Ini Pak Arfan sudah gabung kembali belum ya? Syarat menjadi asesor ya, syarat menjadi asesor itu ada dua. Satu, punya kompetensi di bidang yang diujikan. Jadi kalau memang mau menjadi asesor di bidang sertifikasi analis, berarti orang yang menjadi asesor ini harus punya kompetensi dan tersertifikasi sebagai analis efek dulu gitu. Itu satu. Baru kedua harus punya sertifikasi sebagai asesor. Selamat bergabung kembali Pak Arfan.
Ya, ini suaranya belum keluar Pak Arfan. Masih di mute ya. Coba saya minta unmute dulu. Oh. Pak Arfan masih di mute ya. Ini coba minta tolong supaya bisa di unmute. Nah, suaranya belum keluar nih Pak. Suaranya Pak Arfan belum keluar Pak di tempat saya. Ah, ini ya. Yang mendengar, jadi proses klasisme ini terdiri dari pengisian 2 form. Ya. Suaranya kecil Pak ya? Pak Arfan? Ada tapi kecil Pak. Lebih jelas nggak, Pak? Nah, ini udah jelas Pak. Sudah jelas Pak suaranya. Halo, lebih jelas, Pak? Ya, sudah Ya. clear Pak. Oke, terima kasih. Iya, lanjut. Silakan Pak Arya. Nah, ini kisah pertanyaan terakhir ya Pak, karena waktu kita sudah terbatas, jadi memang sudah mau penutupan. Pertanyaan terakhir Pak, ini ada yang mau tanya dari Michael Budiman katanya, kalau mau lamar jadi manajer investasi, apakah sertifikat seperti CSA dan yang lain-lain itu memang diperlukan? Ya, makasih. Jadi begini, tadi sekaligus saya menjawab tadi pertanyaan yang sebentar terputus. Jadi kalau ditanyain oleh manajer investasi kok butuh WPPE, itu sesungguhnya gini Pak, karena struktur industri kita ini belum kompetitif, belum Ya. spesialisasi. Maksudnya WNI jadi- Pak, kalau fund manager ya? Ya, jadi maksud saya begini, kenapa sih kok mereka mau minta WPPE, minta ini, mereka tuh mau beli 1 dapat 3 gitu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka nggak mau meng-hire 3-4 orang di 3-4 bidang yang terpisah, karena mungkin captive market pekerjaannya belum dianggap banyak. Nah, tapi memang nanti ketika Bapak Ibu contohnya tertarik untuk menjadi salah satu SDM di OIT, itu nggak diminta Pak WPPE, Ya, nggak ya. akan diminta. Kira-kira seperti itu, hanya fully yang tersertifikasi berdasarkan RSA itu satu. Kemudian tadi, kalau ditanya apakah ketika mau melamar menjadi manajer investasi, ya sekarang tergantung leveling manajer investasinya seperti apa, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Kalau memang punya kredibilitas tinggi, terspesialisasi, profesional, mungkin saya pikir Bapak Ibu pasti nggak akan diminta yang macam-macam. Jadi begini, saya lebih senang punya 1 sertifikasi tapi dalam Pak, daripada punya 5 atau 6 tapi kemudian nggak bunyi gitu ya. Ini tahu dikit, itu tahu dikit, itu tahunya ala kadarnya saja. Jadi tidak maksimal secara proses. Seperti itu mungkin Pak Arya. Ya. Makasih Pak Arfan Carlo. Jadi hari ini kami apresiasi sekali waktunya dan juga apa yang sudah Bapak sharingkan kepada kami sehingga wawasan kita jadi lebih luas ya kawan-kawan semua yang hari ini sudah hadir. Ada 164 orang ya termasuk Pak Arfan Carlo. Nah, bagi yang masih ada pertanyaan, mau detail mengenai sertifikasi profesi, mengenai LSP pasar modal, silakan boleh ikut akun Instagramnya LSP garis bawah pasar modal ya, atau bisa chat juga via WhatsApp, dicatat nomor WA-nya 0878 3856 4684. Itu khusus untuk LSP pasar modal ya, untuk berbagai bidang profesi yang disertifikasi di LSP pasar modal. Silakan bisa hubungin ke nomor yang sudah saya sebutkan ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung juga. Dan untuk sekali lagi Pak Arfan, kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ada kita bikin acara seperti ini lagi ya Pak, di yang berikut. Khususnya seperti yang tadi Bapak bilang, misalnya kita bahas studi kasus atau hal-hal yang lebih praktikal. Ya baik, saya serahkan kembali ke Mas Akbar. Kalau mau ada dokumentasi mungkin foto bersama ya. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Arfan atas penyampaian materinya Pak. Dan Bapak Ibu, saya mohon maaf ini karena jaringannya agak kurang bagus ya. Ini malah sedikit lebih stabil setelah saya pakai handphone. Tahu gitu dari tadi pakai. Iya, tidak apa-apa Pak. Izin ya Bapak Ibu, mohon dimaaf dulu. Makasih. Ya nggak apa-apa Pak. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Arfan atas penyampaian materinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk para sobat kompeten. Terima kasih banyak Pak ya, Pak Arfan. Sama. Dan terima kasih juga untuk Pak Arya Santoso. Ya, sama-sama. Dan terima kasih juga untuk semuanya sobat kompeten yang sudah berpartisipasi dalam webinar